Ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tulang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Ketemu bareng Karin ya, tentunya di acara ngobrol bareng untuk kesempatan Selasa 8 Juni 2021. Dan untuk hari ini tanggal 8 Juni diperingati sebagai Hari Laut Sedunia sahabat Rasi. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial banget ini ya. Ada Pak Chandra Darusman. Halo, selamat pagi apa siang ini Pak? Assalamualaikum, selamat siang. Iya, selamat siang. Sahabat Rasi yang ada dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam Lestari Bumi Pertiwi. Iya, Pak Chandra ya panggilannya ya. Iya, Pak Chandra. Pak Chandra sehat J? Alhamdulillah, pangestipun semua para pendengar Rasi FM, saya dikaruniai sehat walafiat hari ini. Alhamdulillah, dan tetap semangat pastinya. Selalu semangat. Selalu semangat ya Pak Chandra. Baik, dan untuk hari ini kita temanya adalah pulihkan bumi kita ya Pak Chandra. Siap. Ya. Mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah ini pengen tanya-tanya bareng Pak Chandra, silahkan ya. Silakan berinteraksi lewat telepon 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 081130200906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan. Baik, langsung aja nih Pak Chandra ya. Tema kita adalah pulihkan bumi kita seperti itu ya. Sebelum kita ke tema gitu ya, mungkin ada warga Magetan yang belum tahu ini Pak Chandra ini siapa sih gitu. Nah, ini ketua PWM gitu ya, Ya, Pak ketua ya. Nah, PWM itu apa Pak? Monggo. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Rasi dimanapun berada, salam Lestari Bumi Pertiwi. Nggih. Perkenalkan, saya Chandra Darusman, Ketua Umum Paguyuban Magetan. Paguyuban yang beralamat di Komplek PPU F17 Maospati, depan pintu terminal keluar. Berdiri mulai 2017, ini menginjak 4 tahun. Alhamdulillah di komunitas Paguyuban Magetan ini bergerak di bidang sosial, pure sosial. Awalnya untuk membantu kaum duafa, anak yatim dan difabel. Namun dalam perkembangannya kami melihat PWM harus ikut andil di dalam Magetan ini dengan gerakan nol sampahnya, dengan gerakan penghijauannya. Juga ada sebuah program namanya Pesona Wisata. Kami mempromosikan wisata yang ada di Magetan, baik itu wisata yang baru maupun wisata yang sudah moncer. Gitu. Dengan berbagai kegiatan kami yang jelas demi untuk mempromosikan pariwisata agar lebih banyak orang yang berkunjung ke Magetan, karena sektor wisata adalah sektor pendongkrak dari APD di Magetan. Gitu. Jadi selain untuk bergerak di bidang sosial, juga penggerak untuk bidang wisata seperti itu ya Pak. Iya, kami berupaya semampu kami. Yang jelas belajar untuk diri kami sendiri dan juga untuk bisa berkontribusi dalam kemajuannya Kabupaten Magetan yang kita cintai ini. Oke, dan itu tadi sahabat Rasi ya. Dan langsung aja ini ke tema kita, pulihkan bumi kita seperti itu Pak Chandra ya. Karena kita berada di wilayah Magetan seperti itu ya. Nah, menurut Pak Chandra sendiri bagaimana keadaan Kota Magetan untuk saat ini Pak Chandra? Saya itu sering berkali-kali menulis Pak ya. Jangan sekali-kali datang ke Magetan kalau tidak ingin hati Anda tertawan. Gitu. Karena Magetan menurut saya ini, bahkan saya itu kadang menulis takut karena surga itu kan sudah paling indah. Betul. Tapi kalau saya berada di Magetan ini kayak berada di emperan swarga, di empernya surga. Cuman kadang-kadang saya takut ini. Tapi enggak apa, karena ini ada ciptaan Allah. Surga itu juga ciptaan Allah. Jadi kita mensyukuri Magetan ini yang begitu indah sampai ditulis The Beauty of Java. Jadi kami ingin mewujudkan slogan The Beauty of Java itu di dalam kehidupan yang nyata. Jadi setiap ada sampah yang berserakan, kami berusaha untuk ngambil biar kelihatan Magetan itu selalu tetap indah, rapi, asri seperti itu. Betul.
Dan kalau Magetan sendiri, ini kan tadi ngomongin soal sampah nih Pak ya. Karena di Magetan itu kan banyak sekali sungai-sungai, alamnya itu kayaknya masih alami banget kayak gitu ya, seperti Gunung Lawu juga seperti itu. Nah kalau masalah ngomongin sampah sendiri, ini untuk kesadaran masyarakatnya bagaimana ini Pak? Inilah yang menjadi PR ya. PR, menjadi persoalan. Namanya soal tetap ada jawaban ya. Jadi semakin banyak orang yang berkiprah di bidang sampah, baik itu komunitas sosial peduli lingkungan maupun berdirinya bank-bank sampah, tapi permasalahan sampah seperti tidak semakin berkurang, tapi malah semakin bertambah. Bahkan pemerintah sendiri juga perang terhadap ini, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Pemkab sendiri, sampai ada instruksi nomor 1 tahun 2019 itu bahwa masing-masing desa minimal harus mempunyai 3 bank sampah. Itu jadi pemerintah di sini memang ingin Magetan ini bebas dari sampah, sesuai yang diinginkannya bahwa Magetan harus bebas sampah di tahun 2025 nanti. Kami mendukung itu. Di Dinas Lingkungan Hidup sendiri, beliau banyak programnya tentang bagaimana cara penanganan, pengolahan dan pengelolaan sampah ini, sampai ada TPST dan lain sebagainya. Bahkan kami di Sahabat Alam pun ini juga memberi kontribusi kepada Magetan ini. Dengan kemarin alhamdulillah Magetan berhasil dengan donasi jelantahnya dari memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kami yang tergabung di Sahabat Alam Magetan, di mana itu dari masing-masing bank sampah bersatu membuat sebuah program kemarin donasi jelantah yang hasilnya dialokasikan untuk saudara kita yang sedang isolasi mandiri kemarin. Alhamdulillah dalam 2 minggu berhasil mengumpulkan 5.153 kiloliter atau 5 ton lebih sedikit. Dan kemarin hasilnya sudah kami sampaikan juga ke Pak Bupati, beliau lanjutkan seperti itu. Dan alhamdulillah ini kami juga masih terus bersama dengan Ketua PSN Bu Antik dari PS Mas Boy Berseri Ngariboyo, dan juga bank sampah yang lain-lainnya, kami masih selalu bergandengan tangan untuk melanjutkan donasi jelantah ini, dengan harapan orang tidak membuang jelantah di alam, karena kalau jelantah itu dibuang di sungai bisa mematikan itu minyak itu. Iya, minyak goreng itu. Ekosistem di sungai mati, kalau di tanah juga nanti tumbuhan mati. Jadi dikonsumsi ulang juga menimbulkan penyakit. Maka dari itu kami berkomitmen bersama, ayo kita kumpulkan ini, nanti hasilnya kita peruntukan kepada saudara kita di Magetan yang kurang beruntung. Oh gitu. Nah, untuk jelantah sendiri itu terus diapakan itu Pak? Untuk jelantah kemarin kami sudah menekan MOU dengan sebuah PT dari luar daerah. Itu diolah menjadi biodiesel. Oh, biar tidak mencemari lingkungan, malah bermanfaat. Iya, gitu dan itu nilai jualnya cukup lumayan. Kami sebelum melakukan kemarin kegiatan itu juga audiensi dengan berbagai pihak, dengan Kapolres Magetan, dengan Bapak Bupati, dengan Ibu Wabub, semuanya menyambut dengan antusias dan senang, karena tujuannya juga menyelamatkan lingkungan dan bermanfaat untuk orang lain. Iya betul. Jadi ternyata minyak jelantah sendiri itu bisa bermanfaat kalau memang ya kalau gimana ini, biasanya kan orang-orang belum tahu ya Pak ya, di rumah itu para ibu-ibu biasanya kalau udah minyaknya nggak ada pasti dibuang kayak gitu ya. Jadi itu untuk masyarakat bagaimana ini caranya biar minyak jelantah itu biar tersalurkan ke mungkin ke PBM kayak gitu, gimana Pak? Kalau belum ada donasi ini pun ternyata setelah kami kemarin melanjutkan sosialisasi itu, ada ada desa yang sudah mengolah itu untuk sabun gitu Mbak ya. Cuman saya belum begitu tahu detailnya sabun yang seperti apa. Tapi untuk kelanjutan program yang juga Pak Bupati kemarin menyarankan untuk dilanjutkan, kami sudah berusaha untuk mendekati di kecamatan-kecamatan dulu. Di kecamatan ini hasilnya kemarin selain untuk warganya masing-masing sudah kami serahkan di masing-masing kecamatan terhadap isolasi mandiri ya. Juga lanjutan ini Pak Bupati
menyarankan ayo bareng-bareng untuk donasi jelantah. Seperti itu. Jadi kalau yang kemarin kita pure donasi ya karena dari Ibu Bupati seperti itu. Kalau ini kami sudah membelinya. Untuk yang kedepannya kami sudah membelinya. Jadi per kiloliter ada harganya sendiri. Oh, sudah ada harganya. Berarti jelantah itu ada harganya. Ada harganya, lumayan, lumayan tinggi. Iya. Baik, mungkin ini para ibu-ibu yang ada di rumah yang punya minyak jelantah jangan dibuang ya. Ini bisa didonasikan seperti itu. Iya, bahaya kalau dibuang. Iya, bisa mencemari lingkungan seperti itu. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya buat Pak Chandra. Buat Sobat Terasi jangan kemana-mana. Mungkin ingin ada yang ditanyakan nanti silahkan ya lewat telepon di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906. Aduh, awak rasanya kelinggingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, liver, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Pak kayak iki kok wis wayah garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Vaksinasi COVID-19 membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan. Suntikan pertama dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal dan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk.
Vaksin membutuhkan waktu 28 hari setelah penyuntikan kedua untuk membangun jumlah antibodi yang optimum supaya memberikan perlindungan yang maksimal. Kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan meski telah ada vaksinasi. Jadi, jangan takut divaksin karena aman dan halal. Vaksinasi COVID-19 melindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng bersama Pak Chandra Darusman, Ketua Paguyuban Wong Magetan Penggiat Lingkungan ini ya Pak. Pak Chandra, tadi kita di belakang udah ngobrol-ngobrol banyak ini ya Pak ya. Ternyata Pak Chandra ini abis muncak dari Gunung Lawu ya Pak ya. Waduh, masih kuat sahabat Rasi. Tetap semangat gitu ya. Di Gunung Lawu itu Mbak, jadi kalau orang sudah naik ke sana sekali ketagihan. Jadi kami tapi muncaknya dalam rangka punya tujuan. Jadi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin. Ya sebetulnya tepat di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, tapi pas tanggal itunya kami mengadakan kegiatan di bawah di Desa Rejomulyo, Kecamatan Barat. Jadi minggunya baru kami membersihkan, memunguti sampah plastik yang ada di jalur pendakian. Seperti itu. Hanya sampai di Sendang Panguripan saja. Oh gitu. Jadi nggak sampai nggak sampai Dumilahnya ya. Itu pun sampah yang kami hasilkan sudah banyak. Karena pendaki itu macam-macam. Ada yang memang belum pecinta, memang masih ya sekedar pendaki. Jadi kalau yang sudah pecinta gitu, dia mau sekedar membuang apapun tuh pikir-pikir Mbak. Betul gitu. Apalagi kalau sekarang itu kayaknya yang bikin permasalahan itu adalah sampah plastik ya Pak ya. Iya, sampah plastik itu menjadi momok. Jadi baik itu di laut, apalagi hari ini yang sedang memperingati Hari Laut Sedunia ya. Jadi berita kemarin yang ikan paus mati dengan ditemukan di dalam perutnya sekian kintal karena plastik yang dibuang di laut itu sama ikan dianggap itu makanan bagi beliau, langsung dimakan aja, dia tidak bisa mengurai, akhirnya mati. Nah seperti itulah yang di alam pun sama. Jadi plastik itu butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Maka kalau permasalahan limbah plastik ini nggak segera kita tangani mulai sekarang, lambat laun tanah akan menjadi tandus. Jadi nggak bisa ditanamin lagi seperti itu ya. Dan untuk Gunung Lawu sendiri Pak, ini kan karena alamnya Magetan itu adalah pesonanya adalah Gunung Lawu seperti itu ya. Mungkin Pak Chandra ini punya kegiatan atau apa gitu untuk melestarikannya biar tetap indah seperti itu Pak. Kami akan selalu untuk sebisa kami menyisir sampah-sampah baik yang ada di Lawu bawah, di sini di lingkup Cemoro Sewu maupun di jalur pendakian. Walaupun di jalur pendakian itu juga sudah diterapkan sebuah aturan sebetulnya, setiap pendaki wajib penukar sampah dengan identitas. Namun kelihatannya masih ada juga. Ini terbukti dengan kemarin saya menemukan banyak botol-botol minuman maupun plastik sisa makanan yang masih dibuang sembarangan ataupun yang disatukan jadi cuman nggak ada penanganan lanjutan. Kemarin waktu kami turun itu pun setelah kami mendapatkan beberapa sak gitu ya, bagor itu
Di dalam turun itu masih mendapatkan 2 plastik besar kami. Setiap ada sampah kami pungut sampai ke bawah ke pos induk itu ternyata masih ada tambahan 2 plastik besar. Nah, di sini kan mencerminkan sikap para pendaki itu sendiri yang masih belum begitu menyayangi alam. Dengan masih membuang sisa makanan. Nah, ini yang paling menjadi momok yang di pos induk itu kan sampah tisu basah yang paling dilarang. Sebetulnya tidak hanya tisu basah saja, semua tisu. Nah, ini mungkin banyak yang belum mengerti ya. Saya sendiri sudah menerapkan mulai dari keluarga untuk mengurangi tisu. Sadar atau tidak bahwa semakin berkembangnya zaman ini, orang menggunakan di rumah tisu, di rumah makan tisu, di mana pun tisu. Tisu itu semakin banyak permintaan, akan semakin orang menebang sebanyak-banyaknya pohon. Karena dia butuh buburnya bubur itu untuk pembuatan bahan kertasnya itu. Jadi semakin banyak yang pohonnya ditebang, akhirnya semakin menimbulkan kerusakan alam yang dampaknya banyak sekali, pemanasan global dan lain sebagainya. Maka dari itu saya berpesan di kesempatan ini, mari mulai sekarang kita kurangi penggunaan tisu, terutama tisu basah, tapi semua jenis tisu, karena dengan kita membeli tisu berarti semakin membuka peluang para pengusaha itu untuk semakin memproduksi sebanyak-banyaknya. Dengan dia memproduksi sebanyak-banyaknya berarti dia membutuhkan bahan yang banyak-banyaknya dengan menebang pohon. Karena bahan bakunya itu adalah pohon itu sendiri ya Pak. Untuk buburnya, untuk pulpnya itu, yang bahan kertasnya itu. Jadi seperti itu pesan saya. Mulai sekarang mari kita kurangi penggunaan tisu. Mungkin bisa dengan pakai elap saja dicuci gitu elap, ya Pak. Kain itu. Malah lebih hemat seperti itu. Bisa berulang-ulang lagi betul. Gitu. Tapi karena mungkin kemajuan zaman orang tuh maunya yang praktis gitu loh Pak. Jadi tinggal beli aja. Terus praktis dibawa kemana-mana mungkin seperti itu. Namun mereka tidak berpikir dampak ke depannya. Nggak mikir ke depannya, karena itu dampaknya ya nanti anak cucu kita makan apa Pak? Ada pohon ditebangi seperti itu semakin gundul seperti itu. Tapi kalau untuk tadi Pak, masalah sampah yang di Gunung Lawu kan banyak nih orang yang masih buang sampah sembarangan, walaupun mereka itu ngakunya pecinta alam gitu ya, sok-sok mendaki ibarat kata seperti itu, tapi masih buang sampah sembarangan. Mungkin bisa nggak sih Pak kalau itu di jalur pendakian itu dikasih mungkin tempat pembuangan sampah sendiri, terus ada yang ngangkut gitu, bisa nggak sih seperti itu Pak? Sebetulnya pihak pengelola itu sudah berusaha baik, mulai dari peraturan tidak boleh membawa korek, takutnya nanti menimbulkan kebakaran, dan menyediakan tempat-tempat sampah sudah ada. Cuman kondisi seseorang saat mendaki itu mungkin karena faktor kecapean, kadang-kadang membawa badannya sendiri sudah berat. Sudah berat. Jadi rumah yang baik sebagai warga Magetan, saya selalu menghimbau ke teman-teman. Satu, menyapa setiap para pendaki, baik itu yang turun maupun yang naik. Kita sekedar menyapa dari kabupaten mana, bermalam atau tidak, dan kita beri semangat, tetap semangat seperti itu, dan sambil ayo kita jaga sampahnya, jangan buang sampah sembarangan, dan tolong sampahnya dibawa turun serta. Selalu seperti itu kami sampaikan. Kami berusaha menjadi tuan rumah yang baik, dan saya menyarankan datang lagi ke Magetan ya. Saya gitu seperti dari daerah mana saya selalu seperti itu, dan teman-teman saya anjurkan ayo kita menjadi warga yang ramah, tuan rumah yang baik. Betul. Karena memang pesona Gunung Lawu itu emang gimana ya Pak ya, ngangenin ya, ibarat kita yang di luar kota. Katanya kan ada itu, Magetan ini ditunggoni gak suke-suke, tapi ngangen nih Pak. Iya, saya kadang berkelakar seperti itu. Jangan sekali-kali datang ke Magetan. Kalau enggak kepengin hatimu tertawan. Itu kadang-kadang saya ademnya seperti itu. Iya Mbak. Jadi makanya kalau ada pengembang wisata yang di bawah yang membuat keindahan buatan, tinggal nunggu waktu saja. Biaya pun yang Anda keluarkan untuk membuat keindahan tandingan yang atas sana tidak usah dibuatkan apa-apa, jalur tembus ataupun di kebun
ini Mbak Rebucia dan ke atas sampai ke strawberry, itu loh kita hanya memandang gini aja sudah asik, sudah elok. Ya kalau orang-orang yang punya duit membuat wisata buatan yang di bawah, ya sudah mungkin 1-2 hari ramai, selanjutnya ya tinggal tunggu waktu. Seperti itu. Keindahan alam Magetan tidak bisa ditandingi. Pokoknya yang asli dari alam itu memang ya gimana, nggak ada tertandingannya seperti itu ya Pak ya. Baik, tadi kita sudah ngobrolin tentang, nah ini pesan Pak Chandra tadi, kurangi penggunaan tisu ya Pak ya. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Pak ya. Untuk sahabat Terasi jangan kemana-mana nih, tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Wong tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to Di sing error iki? Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Mamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapak ya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan, di antaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bralvat diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan adalah rumah sakit tipe C yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 2 Magetan dan telah menjadi badan layanan umum daerah dengan visi menjadi rumah sakit rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Dan moto, kami siap melayani kesehatan Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan memiliki 246 tempat tidur dengan ragam layanan diantaranya pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap COVID dan non-COVID, bedah COVID dan non-COVID, serta didukung oleh pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang yang mendukung proses pelayanan terapi pasien di RSUD Dr. Saidiman Magetan diantaranya laboratorium patologi klinis, biomolekuler, farmasi, radiologi, bank darah, pelayanan gizi, dan rehabilitasi medik. RSUD Dr. Saidiman Magetan dalam penegakan diagnosa pasien didukung oleh peralatan kesehatan yang menggunakan teknologi terkini antara lain USG 4 dimensi, X-ray, panoramik, CT scan dengan 16 slice, EEG, ECG, ekokardiografi, laparoskopi, bronkoskopi, dan alat-alat kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan diperkuat oleh para dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, bedah umum, bedah ortopedi, anestesi, opjin, anak, mata, paru, saraf, THT, kulit dan kelamin, serta spesialis patologi klinis dan spesialis radiologi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan seperti sarana dan prasarana yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai standar akreditasi rumah sakit. Mari kita jadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan sebagai rumah sakit rujukan terbaik untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng pastinya dengan Pak Chandra Darusman, ya, Ketua Paguyuban Wong Magetan, sahabat Rasi. Dan ini sudah ada yang tanya ini Pak di SMS kita ya. Kita jawab dulu. Ini ada belakangnya 22. Untuk lingkungan ini bagaimana Pak biar lingkungannya ramah, terus biar kita itu betah tinggal di Magetan gitu Pak, silahkan. Terima kasih dari pendengar Rasi atas pertanyaannya bagaimana masalah lingkungan agar kita betah di Magetan. Terutama kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi mari kita ciptakan lingkungan kita yang bersih, rapi dan asri agar kita juga bisa betah di lingkungan tersebut. Ada berbagai upaya supaya menciptakan suasana yang bersih, rapi dan indah itu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Betul. Kalaupun ada umpama kita temukan sampah yang dibuang atau berserakan dimanapun, kebanyakan biasanya yang dipersalahkan itu memang orang lain karena kami sering menemukan seperti ini. Jadi Pak ini bukan sampah dari kami, Pak ini bukan sampah dari warga kami. Pasti mengelak gitu ya. Begini, intinya kita mari berperan di lingkungan kita masing-masing. Kalau ada orang yang mau buang sampah umpamanya, kita aru-arui istilah Jawa nih, jangan buang di sini nanti menimbulkan polusi di sini dan lain sebagainya. Dari itu di setiap tempat atau wilayah kalau semuanya berperan aktif akan tercipta suatu kebersihan dan keindahan. Karena bagaimanapun juga kota kita yang tercinta ini adalah kota jujukan pariwisata. Kita malu kalau nanti sampai
orang yang dari luar ingin menikmati keindahan, karena Magetan yang terkenal dari keindahannya, sampai ada julukan The Beauty of Java itu. Jangan sampai kita temukan sampah yang berserakan dimanapun, dimanapun intinya. Sampai saya pribadi dan teman-teman dari Paguyuban Magetan ini, ayo kalau kita mengonsumsi, karena masing-masing orang itu berpotensi untuk menghasilkan sampah. Sampah kita sendiri kita simpan, kita buang tempat yang baik. Dan apabila kita mengetahui sampah yang tidak ada tempatnya, kita kondisikan, kita ambil, kita kita taruh di tempat yang sesuai. Dan nanti juga di Magetan ini ada petugas-petugas yang sudah siap. Saya salut dengan Dinas Lingkungan Hidup juga, karena beliau itu menurunkan pasukannya bukan hanya di siang hari saja. Iya, tapi malam hari. Tengah malam juga ada. Tengah malam saya itu kadang itu, Pak. jam 9 waktu hujan-hujan. Iya. Itu saya sebenarnya kasihan, tapi ternyata beliau lebih suka kalau malam, karena kalau ngambil siang dia nggak bisa kerja siang, tapi kalau ngambil malam bisa sambil kerja siang lah. Iya. Juga upaya-upaya lain dari dinas juga sangat bagus untuk permasalahan persoalan sampah di Magetan ini. Maka supaya kita bisa kerasan untuk tinggal di Magetan, kuncinya ayo bersama-sama kita jaga Magetan agar Magetan ini tetap resik. Magetanku resik, hatiku bunga. Seperti itu semuanya dari kami. Oke, siap. Dan buat yang tadi sudah bertanya di SMS ya, sudah dijawab nih sama Pak Chandra. Dan lanjut kita ngobrolin tentang global warming ini, Pak. Oh iya. Sekarang kan beda kayak zaman dulu. Kalau dulu tuh Magetan tuh adem, setiap musim kemarau pun juga adem kayak gitu. Tapi sekarang itu sudah mulai itu, Pak. Ibarat kata Jawanya sumuk gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, itu penyebabnya apa aja sih, Pak, biasanya yang bisa menyebabkan global warming itu, Pak? Penyebabnya banyak sekali. Namun yang jelas faktor kerusakan alam ini memicu sangat banyak. Jadi jangan disalahkan kalau saat ini itu sekarang cuaca serasa tambah panas, polusi udara semakin menebal, hutan semakin sedikit, terus lapisan ozon semakin menipis, juga es di kutub mencair, serta punahnya ini spesies tertentu, hewan-hewan tertentu punah. Karena apa? Karena kayak pengaruh dari semua ini tadi itu berdampak ke yang lain-lain. Iya. Contohnya terhadap yang saya sampaikan tadi, kayak tisu yang masalah yang sedikit aja ya. Tisu ini kalau kita sadari betul, ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global ini. Karena apa? Bahannya tisu itu dari kayu, mungkin hutan pinus atau ditebangi supaya menghasilkan pulp tadi, buburnya itu. Nah, setelah banyak permintaan karena kita di rumah ketemu tisu, di rumah makan ketemu tisu, dimanapun ketemu tisu, akhirnya ini semakin berlomba-lomba karena ini menguntungkan, menebang sebanyak-banyaknya pohon. Nah, akhirnya perlindungan terhadap oksigen itu semakin berkurang. Iya, semakin di sini akan menimbulkan pemanasan itu sendiri yang memicu meningkatnya itu dan mencairnya es-es yang ada di kutub. Dengan begitu bumi semakin kayak ditenggelamkan oleh laut itu sendiri. Iya, banyak sekarang ya pulau-pulau udah pada tenggelam kayak gitu, Pak. Terus selain tisu itu, Pak, nah ini hal kecil. Tadi kayak charger itu, Pak. Charger itu juga termasuk bikin pemanasan global ya, Pak ya. Tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita itu juga ikut menopang terjadinya pemanasan global. Kita selalu kepingin berada di tempat yang sejuk dengan ber-AC. Permintaan kebutuhan kita tentang listrik semakin tinggi, apa-apa dilayani dengan mesin yang menggunakan energi listrik. Dan hal kecil yang tidak kita sadari, charger atau apa yang masih menempel, TV. Jadi itu menimbulkan pemakaian energi listrik yang berlebih-lebihan, yang dimana akan ikut menimbulkan dampak itu juga. Maka dari itu saya berpesan di sini, kalau TV tidak dibutuhkan, kalau charger tidak dibutuhkan, sebaiknya untuk dilepas saja. Dicabut itu gitu. Kita harus mulai sekarang untuk meminimalisir penggunaan energi listrik. Itu yang harus diperhatikan. Juga tentang penggunaan plastik
Sebisa mungkin kita kurangi tentang penggunaan plastik. Jadi bagaimanapun juga plastik itu berdampak kurang baik pada lingkungan karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa diurai. Iya betul. Gitu. Mungkin kalau para ibu-ibu yang mau belanja seperti itu bawa kantong sendiri dari rumah. Itu dari bawa tas dari kain seperti itu ya Pak ya, banyak sekarang. Iya, yang dari kain atau dari bagol. Ini bahkan di beberapa supermarket saya sudah acung jempol. Beliau tidak menyediakan kantong plastik. Iya betul. Kalaupun menyediakan mungkin dia dengan harus membeli, maka dari itu kita kalau orang yang hemat mendingan membawa dari rumah yang tidak plastik ya. Betul. Karena ada anjuran memang untuk supermarket itu tidak menyediakan kantong plastik. Iya sip. Jadi buat para ibu-ibu diingat kalau belanja sekarang bawa tas sendiri dari rumah kayak gitu ya Pak ya. Dan Karin ini pengen bahas tentang Magetan juga ini Pak ya, karena emang tahun ini benar-benar berbeda dari tahun kemarin gitu ya. Pas waktu hujan kemarin itu banyak sekali Magetan itu banjir gitu Pak ya. Nggak cuma Magetan kota aja, tapi yang di desa-desa juga banjir seperti itu Pak. Nah mungkin itu penyebabnya apa sih Pak? Apa mungkin kita kurang peduli terhadap lingkungan atau bagaimana? Dan solusinya mungkin Pak Chandra punya solusi seperti itu. Tentang banjir besar yang terjadi kemarin, ya, betul. Mungkin seusia anak-anak remaja sekarang, mungkin ini baru banjir pertama. Kalau yang sudah mbah-mbah mungkin di kurun 20 tahun yang lalu mungkin ada pernah terjadi banjir seperti ini, tapi banjir yang kemarin tuh memang benar-benar mengagetkan kita kayak semua. Langka gitu loh Pak. Iya. Dan bahkan memporak-porandakan bangunan-bangunan yang ada, sehingga pemerintah juga harus mengerogoh kocek yang seharusnya itu bisa dialokasikan untuk pembangunan yang lain, terpaksa karena ini adalah vital, jadi harus ditangani terlebih dahulu. Maka ini juga termasuk kerugian buat kita semuanya. Masalah penyebabnya mungkin bisa banyak. Namun yang jelas ini faktor kerusakan alam menopang tertinggi. Bagaimanapun juga curah hujan yang tinggi, kalau memang alam itu masih bisa tertata dengan baik, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Karena kita dari komunitas juga sudah berkali-kali untuk ikut kegiatan yang intinya untuk merawat alam itu, dan dari dinas terkait juga sudah menyiapkan kaitannya dengan bagaimana aliran air apabila terjadi curah hujan yang tinggi. Masih ada porsi yang cukup, tapi karena kemarin tuh di samping curah hujan yang tinggi mungkin ditopang dengan kerusakan alam yang di atas. Betul. Kerusakan alam ini lagi-lagi dari sifat manusia sifat manusia juga. Sehingga dengan kerusakan alam yang di atas mungkin bisa jadi penebangan liar, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanam penghijauan, dan juga mungkin alih fungsi lahan, dan yang paling fatal biasanya itu perusakan yang di daerah gunung itu kan dia itu pakunya bumi ya. Jadi kalau dia itu dikeruk secara otomatis nggak ada kekuatan lagi. Iya betul. Di sini curah hujan yang tinggi berkumpul dalam waktu yang bersamaan. Jadi hujan di daerah gunung itu Mbak ya, lain dengan di daerah yang rendah sana. Kalau yang di daerah gunung ini mengumpul dalam waktu yang bersamaan dengan di debit yang begitu banyak, jadi akan menimbulkan kekuatan yang apapun di depannya akan dilibas, jembatan, pohon, apapun akan di situ. Jadi intinya penyebabnya mungkin juga kerusakan alam antara lain. Kerusakan dari alam itu, dan manusia SDM-nya sendiri. Dan memang manusia, kembali ke manusianya lagi. Maka dari itu saya berpesan, marilah kita jaga alam Magetan ini agar tetap asri, tetap indah. Kita tidak ingin bencana-bencana seperti ini terulang lagi. Dengan cara, ayo kita merawat alam dengan cara menanaminya, tidak merusaknya. Gitu. Karena alam ini kita pinjam dari anak cucu, bukan warisan dari nenek moyang. Kalau warisan entah sampai aku gitu. Karena ini ada tanggung jawab, Kalau saya sendiri dan teman-teman di BPM itu, apa sih yang mendasari kita bergerak itu? Karena rasa cinta terhadap Magetan ini, jadi menimbulkan kami harus berbuat rasa cinta. Dan yang kedua itu keprihatinan terhadap
kerusakan alam, alih fungsi lahan. Jadi kalau tidak kita siapa lagi? Jadi yang mendasari pertama rasa cinta terhadap Magetan, keprihatinan terhadap alam yang sudah semakin tua ini, dan yang ketiga tadi tanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada anak cucu yang akan datang. Jangan sampai kita itu disalahkan. Mbah-mbahku biyen ki do nyopo. Seperti itu. Entok pas saiki gitu ya, ibarat kata gitu ya, gitu. Pak ya. Baik, karena waktunya ini enggak terasa hampir 1 jam ini, Pak ya. Mungkin Pak Chandra ini apa nih rencana ke depannya, Pak? Rencana dari Paguyuban Magetan ke depan itu punya impian besar, iman besar menurut kami lah ya. Mungkin menurut orang-orang itu hanya biasa saja. Halu ini. Iya. Itu tentang revitalisasi sumber mata air, Mbak. Jadi sebelum saya berangkat ke sini tadi juga saya sempatkan mampir di Dinas Lingkungan Hidup dengan meminta data sumber-sumber mata air yang ada di Magetan. Saya kepingin ada datanya dan nanti akan saya cross check di lapangan sumber mata air yang ada dari Dinas Lingkungan Hidup tadi, mana yang mati sama sekali, mana yang mati segan hidup tak endak, ya, dan mana yang masih. Kalau yang masih nggak usah diurusi, itu diurusi orang-orang lain yang punya kepentingan, mungkin diambil airnya untuk pertanian, untuk minum, untuk apa. Tapi yang setengah mati ini. Itu kasian, Pak. Iya, kita tuh bisa berbuat apa nanti BBM? Yang sudah mati sama sekali bisa berbuat apa? Ini nanti akan saya lihat, saya petakan semampu kami tidak akan merepotkan siapa-siapa untuk berbuat agar sumber mata air itu bisa berfungsi kembali. Karena Magetan itu sebetulnya PR-nya masalah kekeringan hanya sedikit, hanya di Kecamatan Kewon dan di Parang saja. Iya, di Parang. Dua itu nanti kalau dua itu sudah bisa tertangani, alhamdulillah julukan Magetan yang hijau royo indah ini tidak lucu kalau Magetan kok kekurangan air gitu, lucu ceritanya itu. Begitu Mbak harapan kami ke depan tentang revitalisasi sumber mata air itu nanti. Iya, baik. Dan mungkin Pak Chandra mungkin punya pesan untuk warga yang ada di Magetan. Monggo sebelum kita tutup acaranya ini, Pak. Untuk pesan saya pribadi dan juga dari Paguyuban Magetan kepada diri saya sendiri, kepada anggota Paguyuban Magetan, kepada para pendengar Rahasia FM ini, dan juga semuanya penduduk Kabupaten Magetan ini, ayo kita bersama-sama menjaga alam yang indah ini. Iya. Saya itu bukan asli warga Magetan, tapi saya terpesona dengan Magetan. Betul, ini alam, orang luar aja terpesona gitu ya, Pak ya. Saya terpesona banget dengan Magetan ini, makanya saya terpanggil untuk menjaga alam Magetan ini supaya tetap indah dengan gerakan nol sampah kami di BBM. Membersihkan dimanapun sampah. Saya tidak peduli sampahnya siapa, di iki wilayah siapa, tidak peduli, kami action. Terus menanam penghijauan, kami sudah di Kewon yang sering kekeringan itu sudah kami tanami pohon beringin, dan nanti kami juga sering dilibatkan dari dinas maupun komunitas untuk ikut menanam penghijauan bersama Pak Bupati juga. Dan ini yang akan kami lakukan itu revitalisasi sumber mata air. Maka dari itu mari sumber-sumber mata air yang ada kita kelola, kita rawat bareng-bareng, keindahan juga kita rawat bareng-bareng, kita tanam bareng-bareng, dan juga kebersihannya ayo kita jaga kebersihan di Magetan ini supaya julukan di Boyotip Jawa dapat di sini. Iya, baik. Dan semoga saja ini tadi rencana harapannya dari Pak Chandra tentang revitalisasi air ini tadi ya, semoga segera terlaksana dan lancar gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih buat Pak Chandra sudah menemani Karin di acara ngobrol bareng kesempatan siang kali ini, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak ya. Jangan lupa pesan dari Pak Chandra tadi ya buat sahabat Rasi. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin tuntaskan kebersamaan kita di acara ngobrol bareng. Selamat siang dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tulang terbaik di Magetan. Radio FM Magetan,